1, 2, 3, Buset. 7, 10, 11, 15, kurang lebih 15 sampai 20 orang lah mantannya. Luar biasa jawabannya, sungguh tidak terduga. Halo, selamat bergabung kembali di Bina Podcast bersama Adit Erlangga. Dan malam ini kita kedatangan tamu istimewa di studio Bina Production. Halo, selamat malam. Selamat malam. Biasa aja dong suaranya dong. Itu sudah suara asli. Apa kabar Gi? Baik loh. Kok tahu nama saya? Nama saya Loh, saya kan dukun, gimana sih? Buat pendengar Bina Podcast, saat ini saya bersama Agi, salah satu teman kita yang cukup lama berada di pergaulan sehari-hari di lingkungan yang entah berantai ini. Agi, apa kabar Gi? Alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir ini apa Gi? Kesibukan lagi memikirkan masa depan. Asik. Iya. Masa depan yang seperti apa? Masa depan yang cerah. Agi, Ya. apa yang berubah selama pandemi COVID-19 di aktivitas sehari-hari? Oh, berat badan saya sudah mulai berubah. Lebih ringan apa lebih berat? Bebannya lebih berat. Kebanyakan tidur ya? Ya, seperti itulah. Karena segala aktivitas kita kurangi, ya kita perbanyak ibadah saja. Alhamdulillah. Lebih banyak mengerjakan pekerjaan dari rumah atau sudah mulai beraktivitas normal di kantor? Kalau aktivitas di kantor kita belum normal, cuman lebih banyak tahu diri aja. Kalau ada panggilan dari kantor, meluncur kayak Superman, begitu. Berarti HP harus terus aktif ya? Ya pasti. Tapi kalau panggilannya hari Minggu tetap ke kantor? Oh, kalau panggilan hari Minggu biasanya panggilan ngopi aja. Oh, Iya, begitu. Gi, kamu kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 1989. 1989. Udah cukup tua sebenarnya ya. Bukan cukup tua, tapi tua sekali. Kapan rencana mengakhiri masa lajang? Masa lajang ya. Ya. Wah, ini kayaknya pertanyaannya sangat berat ini. Ringan-ringan saja. Wah, untuk mengakhiri masa lajang, mungkin kita akan akhiri dengan undangan, menyebarkan undangan. Asik. Setelah undangan tersebar, artinya masa lajang telah berakhir dan akan ada namanya Hari Patah Hati Sedunia. Oh, asik, mantap asik, gak? asik. Iya. Hari patah hati untuk siapa? Oh, Untuk wanita-wanita yang mengidamkan Agi selama ini gitu. bisa jadi, bisa juga tidak, bisa juga. Tapi kan saya bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Tidak harus. Saya tidak mengatakan bahwa wanita akan sakit hati, bisa saja laki-laki. Kok laki-laki sakit hati gimana urusannya? Maksudnya ke calon saya gitu. sakit Oh, hati. betul juga ya. Iya, Karena iya. kamu akan menikah dengan lawan jenis ya. Iya betul Dan sekali. lawan jenis itu juga pasti punya orang yang mengidolakan dia. Betul sekali. Luar biasa jawabannya, sungguh tidak terduga. Oke, Gi. Sebelum memutuskan untuk mengakhiri masa lajang, kamu mau sebutin nggak berapa banyak mantan kamu Mantan sampai ya? hari ini? Mantan ya. Ini yang terakhir kan harusnya ya, yang sekarang. Semoga lah yang sekarang Nah, terakhir. sebelum sama yang terakhir ini, kamu ada berapa banyak mantan? Cerita dong. Ini kayaknya mulai agak dalam ini. Gak ada, pertanyaan. biasa aja. Kalau ibaratkan kolam renang itu biasanya ini ya di kedalaman 5 meter lah. Mulai dalam ini pertanyaannya. To the point aja, berapa mantan? To the point ya. Sampai hari ini. Untuk sampai hari ini mungkin ada 4 mantan. 4 mantan yang terhitung. Tapi yang nggak terhitung ada banyak pastinya. Ya kalau yang nggak terhitung itu ada 1, 2, 3, Buset. 7, 10, 11, 15, kurang lebih 15 sampai 20 orang lah mantannya. Yang tidak Kok kurang lebih? kurang lebih dengan siapa? Kok kurang lebih sih 5 sampai 20? Itu gimana cara menghitungnya, Bro? Ya begitulah namanya apa ya? Tapi yang berkesan itu 4 tadi ya. Ya yang berkesan dan memang punya poin penting dalam kehidupan saya itu ada 4 orang. Poin penting itu artinya ikut merubah hidup kamu atau gimana? Ikut bukan
merubah sih, karena kalau istilah merubah itu saya lebih kepada merubah diri saya sendiri. Saya tidak berubah karena orang lain gitu. Oke. Iya. Cuman mereka lebih kepada orang-orang yang bisa mensupport hidup saya. Pada saat saya di bawah, mereka dorong ke atas. Pada saat saya di atas, mereka ada yang jadi angin, ada yang jadi badai, bahkan ada jadi pelindung buat saya. Begitu. Dan semuanya ada di empat orang mantan tadi, atau kamu sudah menemukan semua kriteria yang kamu butuhkan tuh di orang yang terakhir ini? Sampai saat ini ya namanya juga manusia nggak ada yang sempurna ya. Betul. Jadi kalau mencari yang sempurna sih mungkin agak susah. Cuma untuk kriteria yang hampir mendekati kesempurnaan itu mungkin Allahualam, untuk di mata manusia mungkin ya orang terakhir ini gitu. Oke. Tadi kamu sebutin ada sekitar 15 sampai 20. Ya. Itu yang kamu ingat-ingat ya? Ya. Sebenarnya juga kalau untuk kesebelasan sepak bola sih itu lebih dari cadangan sama official sekalian tuh di situ. Oh iya betul sekali. Kenapa 4 orang yang terpilih ini kemudian kamu merasa bahwa mereka adalah mantan yang cukup kamu ingat sampai saat ini? Nanti ini mereka dengar gak ya? Kan nggak disebutin namanya bro, gimana sih? Kalau biasanya di TikTok itu ada istilah the magic of TikTok. Apakah ini the magic of broadcast Bina Production? Kalau mereka mendengar, ya semoga lah dengan senang hati, alhamdulillah. Kalau tidak ya semoga ada orang yang akan mendengarkan. Baik, tapi kita disclaimer dulu ya. Disclaimer. Intinya podcast bersama AG ini lebih kepada bersenang-senang, tapi yang diceritakan fakta. Benar sekali. Artinya ceritanya tidak ada rekayasa, tapi motivasi di podcast ini lebih kepada bersenang-senang aja. Oke. Untuk menemani pendengar podcast di Bina Production. Iya. Setuju nggak? Setuju. Ini bisa kita tayangin ya? Boleh. Tidak ada silakan. tuntutan hukum setelah ini ya? Tidak ada. Aman ya? Aman sekali. Pertama kali pacaran umur berapa? Pertama kali pacaran umur kelas 2 SMP. SMP mungkin saya waktu itu umurnya masih 13 tahun kalau nggak salah ya, benar 13 tahun kelas 2 SMP. Buset, masih muda banget ya? Muda. Sebenarnya yang membuat saya pacaran waktu itu mungkin karena saya dari kelas 2 SMP udah nggak tinggal sama orang tua. Jadi agak sedikit bebas lah, walaupun masih terkontrol bebasnya. Begitu. SMP-nya di mana? Di Makassar ya? Di Makassar. SMA-nya juga di sana. Benar. Kuliahnya tapi justru ke Samarinda. nanti kita bahas itu ya. Jangan dibahas itu. Oke, pacaran pertama kali di bangku SMP. Iya. Dan kemudian merasa pacaran secara serius itu di umur berapa? Pacaran serius saya mulai di umur kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya. Itu udah masuk fase serius tuh. Fase serius. Kenapa serius? Serius karena saya pacarannya langsung udah kenalin sama orang tua. Walaupun ya banyak lah kakak-kakak kelas yang hai ade ya. Cuman you know lah waktu itu kan nggak punya handphone kita. Iya. Jadi kita saling telepon dari wartel ke wartel. Asik. Masih ada zaman itu, tua sekali Anda ya. Jadi gini wartel itu sudah pokoknya uang 5.000 ini dikhususkan untuk menelpon beberapa orang pasangan. Beberapa orang cewek. Iya, Oh, jangan oke. cewek pasangan ya. Oke. 1.000 pertama itu mungkin durasinya 10 sampai 15 menit telepon yang satu. Iya. 1.000 kedua berarti 2.000 telepon yang satu lagi. Yang ke 3.000 telepon adik kelas. 4.000 telepon kakak kelas. Yang ke 5.000 terserah siapa lagi. Udah dijatah ya. Udah dijatah sebenarnya. Oke, Iya. pacaran di bangku SMA. Itu bertahan berapa tahun? 3 tahun saya. 3 tahun. 1 SMA sampai kelas 3 SMA sampai terakhir putus karena kita jauhan. Jadi pacarannya kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Iya, Itu di Makassar ya. di Makassar. Dan kemudian pisah karena harus kuliah ke Samarinda. Samarinda. Iya. Kenapa pilih Samarinda? Kenapa nggak di Makassar aja? Bukannya Makassar lebih lengkap? Kenapa ya? Universitasnya kan banyak di sana. Oh iya. Kalau masalah kelengkapan mungkin ya namanya orang tua ngarahinnya ke sana Samarinda. Oh. Iya, jadi saya kan anak baik-baik. Taat bukan baik-baik. Yang bisa menilai kamu baik-baik itu adalah lingkunganmu, bukan diri kamu sendiri. Loh, sekarang saya tanya Anda, apakah saya baik? Aduh, saya belum siap menjawab. Oke, terima kasih. Tahan jawaban Anda, satu saat akan saya bertanya. Meninggalkan Makassar, Oke. lalu putus dengan pacar yang dianggap serius tadi karena 3 tahun, Benar. sampai di Samarinda. Kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa dapat penggantinya gitu?
Butuh berapa lama? Kurang lebih 3. 3 hari, Bukan, 3 minggu. bukan. Ini kenapa jadi tebak-tebakan dah? 3 kali 24 jam. Iya, 3 kali 24 jam. Ya, begitulah. Tidak terbayangkan ya gimana perasaan si cewek yang ditinggal tadi 3 tahun dan dilupakan dalam waktu 3 kali 24 jam. Bukan, begini. Soalnya saya punya prinsip. Prinsipnya itu sebelum baju yang kamu kenakan rusak, kamu harus sudah mempersiapkan penggantinya. Seperti itu. Saya baru dengar loh filosofi itu ya. Luar biasa. Jangan dicontoh ya, Pak. Ya, pendengar podcast, ini sekali lagi bercanda tapi serius sebenarnya. Jadi yang diceritakan ini semua fakta, tidak direkayasa. Kami sebelumnya tidak saling kenal, betul? Betul sekali. Ini kenapa jadi sulap nih? Oke Gi, kamu menemukan sosok perempuan yang benar-benar serius menjalin hubungan sama kamu itu kapan? Yang serius itu waktu baru masuk kuliah. Aha. Nah, pacar saya waktu di kuliah ini dia yang serius banget sama saya. Berapa tahun? Selama kuliah, masa pendidikan kuliah itu saya 4 tahun, sekitar 4 tahun. 4 tahun. Karena kita saling support, saling bantu dalam kondisi Suka dan duka. iya, suka dan duka. Karena oh ya, buat teman-teman kalian, saya kuliahnya bukan seperti kuliah orang-orang di Pada luar, umumnya ya, ya betul, pada betul. umumnya, tapi kita kuliahnya itu diasramakan, segala semua terbatas gitu. Iya. Langkah pun terbatas, waktu pun terbatas, semua sudah diatur dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kegiatan semua sudah sudah dijadwalkan. Belum lagi yang kita nggak boleh pegang handphone, komunikasi sama orang tua jarang gitu. Jadi jalan terbaik adalah mencari pasangan di lingkungan yang sama, di satu zona. Jadi udah saling tahu gitu kan, saling tahu. Jadi bisa saling support. Ketemunya berarti seminggu sekali dong? Ketemunya setiap hari. Setiap hari. Tapi tidak berinteraksi secara langsung kan? Enggak, kita ketemunya pakai ini. Apa sih namanya waktu itu zaman dulu itu Friendster? Bukan. Pakai apa Telepati? sih? Telepati, betul sekali. Sekali Anda ya. Benar sekali. Jadi bayangin aja tuh ada berapa ribu orang pada saat apel pagi, terus kan mukanya hampir sama semua tuh, yang laki botak semua, yang cewek pendek rambutnya pendek semua, yang jilbab hijab semua gitu kan. Jadi kayak mirip semua mukanya orang-orang ini. Gimana cara membedain pacar kamu sendiri? Telepati. Iya, telepati. Tak kirain si cewek difoto dulu, terus fotonya dicetak, ditaruh di dompet. Walah. Jadi kalau mau ketemu lihat dulu, pacarku bukan sih? Oh iya sama yang difoto. Oke, itu sekitar 4 tahun ya berlangsung. 4 tahun berlangsung. Dan putus karena apa? Putus kita, dan lagi-lagi karena jarak. Kamu harus ke Iya, saya harus kembali ke daerah asal saya. daerah asal. Iya. Yang jelas itu bukan di Makassar kan? Bukan. Sampai di daerah asal. Sampai di daerah asal, saya bertemu dengan satu orang lagi. Itu adik kelas saya sendiri. Walaupun kita bertemunya hanya lewat sosial media waktu itu. Adik kelas di mana nih? Di Makassar, SMA. SMA ya. Iya. Oke. Dan saya sempat menjalani hubungan sekitar ya setahun lah gitu lamanya. Sebelum kita putus karena cekcok, miskomunikasi gitu kan. Iya. Namanya juga zaman dulu masih apa sih, dulu jaringannya belum ada 4G, 3G, 1G. Dulu kan jaringannya 1G. Kok Hanji sih? Jadi Nggak ada yang ada tuh Edge. oh 8G. 2G. 2G. Iya. Kalau di Makassar banyak tuh GG-nya orang. Itu Haji Pak. Oh itu dia. Tapi Ji gitu. Gimana sih Bapak? Saya lama-lama stres deh. Oke. Ketemu seorang perempuan Iya. di daerah asal Benar. dan itu merupakan mantan adik kelas Mantan adik kelas. waktu di Makassar. Mm-mm. Dan menjalin hubungan berapa lama? Kurang lebih 1 tahun sebelum kita benar-benar pisah karena miskomunikasi, jarang ketemu.
Ya cuman lewat telepon. Telepon juga waktu itu mahal, paket Telkomsel juga mahal waktu itu. Nggak kayak sekarang banyak gratisannya. Sebutin aja semua XL, Tri, Indosat. Ini podcast isinya sponsor semua nih. Biar aja, jadi besok-besok kan dimurahin gitu. Jadi yang masih LDR waktu itu kan Berat ya? berat Bang. Pejuang-pejuang LDR tuh tersiksa karena harus beli pulsa dan Bener. sebagainya ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya setiap kali putus dengan cewek itu, ucapan apa yang keluar dari mulut kamu? Misalnya nih kamu mau putusin si cewek karena kamu harus berangkat ke kota lain. Apa yang kamu sampaikan kepada si cewek? Oh, saya sebenarnya selama ini nggak pernah Formal putusnya. memutuskan orang. Oke. Oke, selama ini saya yang diputuskan. Kasihan sekali. Tapi gimana ya? Kamu suka? Tapi ini serius loh, serius. Bukan itu yang saya suka. Tapi gimana ya? Harus terima. Dan itu mungkin sudah jadi skenario seseorang biasanya. Orang yang punya karakteristik seperti saya, yang memang sebelum punya baju, kamu harus beli baju sendiri. Jadi baju lama itu kamu berpikir bagaimana nggak kepake lagi gitu. Berarti kamu memposisikan diri sebagai orang yang lebih sering ditinggalkan. Iya. Dengan begitu beban kamu sedikit terasa lebih ringan. Wow, kok Gitu ya? tahu? Kamu ditinggalkan gitu berarti bukan salahmu. Iya. Dia ninggalin kok gitu. Iya. Makanya saya cari orang lain. Benar. Tapi kan bukankah itu alasan seorang playboy cap gayung? Kalau sekarang namanya bukan playboy lagi, Mas. Jadi Fuckboy. fuckboy ya? Iya. Itu zaman sekarang. Ada juga Fajrin, Itu nama orang. Fajrul. Itu nama orang. Nama orang. Saya nggak mau bahas masalah fuckboy ya, itu agak berat sebenarnya. Jadi kalau teman-teman agak bingung fuckboy itu apa, searching aja di Google. Walaupun agak sampah sih sebenarnya artinya. Gitu. Saya nggak terima kalau dibilang fuckboy. Oke, Agi. Boleh saya lanjutin lagi ceritanya? Dari semua pasangan kamu enggak dong? Saya yang tanya dong. Oh iya sudah. Gitu. Kamu nggak perlu menceritakan hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Dari semua hubungan yang pernah kamu bangun, ada nggak satu hubungan yang berlangsung cukup lama gitu? Wow. Pertanyaannya ada di kedalaman 10 meter. Ini kayak penyelam pernah ya. Ada sih. Jadi berlangsung lama sekali. Mungkin kalau di hitungannya orang beli rumah, terus itu rumahnya kredit, itu rumahnya sudah lunas. Sampai kemudian bubar. Sampai kemudian bubar, iya betul. Jadi ibaratnya kamu bangun rumah, kamu beli rumah, begitu rumahnya hampir selesai masa cicilannya, Iya, rumah itu bukan milik kamu lagi, gitu ya? betul sekali. Ini kenapa kayak begitu ya perumpamannya? Bisa nggak sih kasih perumpamaan yang sedikit lebih bisa dimengerti begitu? Oh ya, seperti menanam buah. Oke. Setelah buahnya itu tinggal dipetik, ya kan? Nah itu ternyata tanahnya ada yang beli, gitu. Jadi, sudahlah mau nggak mau lagi. Dan itu sakit banget pasti ya? Sakit aja, jangan banget. Sakit aja. Iya. Nanti inisial fuckboy-nya hilang gara sakit banget. Pengen banget dibilang fuckboy. Dari gonta-ganti pasangan ini, mohon maaf ya, saya bilangnya gonta-ganti kan karena berlangsung dengan beberapa orang wanita nih. Hubungan seorang cowok dengan cewek itu lebih kepada apanya sih sebenarnya yang bisa membuat mereka tuh bisa bertahan dan kemudian sampai ke jenjang pelaminan. Apa yang bisa membuat itu bertahan? Kalau masalah bertahan ya, saya sendiri pengalaman pribadi saya bertahan sama seseorang itu karena ikhlas. Ikhlas dalam artian bisa nerima segala kekurangan, segala kebaikan, segala keburukan. Kita udah saling menerima. Ketika kita keluar arena, keluar jalur, kita tarik kembali, kita arahkan di jalan yang benar gitu. Dan yang itu mungkin poin yang sampai saya bisa menjalani beberapa hubungan yang panjang ya, termasuk panjang ya kalau diceritain sama anak muda zaman sekarang itu panjang banget itu ininya. Berapa tahun sih? Ya kurang lebih 7 tahun lah gitu. Lulus SD dong ya. Bahkan sampai SMP itu. Oke, dengan waktu yang begitu panjang berarti begitu banyak cerita yang dilewati bersama dan butuh waktu lama nggak sih untuk benar-benar lupa gitu? Ya apa ya, tentang melupakan seseorang itu sudah beberapa kali sih saya menjalani untuk lebih
bisa melupakan seseorang. Jadi alhamdulillah berkat pengalaman pribadi yang sebelum-sebelumnya, berkat kematangan usia saya, Ya. berkat orang-orang baik di sekeliling saya, teman-teman saya, orang tua saya, saudara saya gitu kan. Apalagi beberapa sahabat-sahabat saya yang sering sekali mendukung, support, ngebantu untuk melupakan hal-hal masa lalu gitu. Cuman sekitaran sebulan sampai 2 bulan lah, setelah itu clear semua masalah. Udah clear ya. Udah clear. Dan kamu udah merelakan dia gitu. Iya, udah merelakan. Bahkan sampai detik ini kalau saya ngelihat orangnya, apakah ngelihat di Secara tidak sengaja secara gitu, tidak sengaja ya, berpapasan atau ketemu gitu, apa biasa-biasa aja. kayak nggak pernah ini sih, nggak pernah saling kenal. Iya, saya nggak pernah itu gitu. Kalau di kecengin sama teman-teman sih, sama anak-anak, Gi ada ini Gi, Iya. gitu kan. Ya gue paling bilang siapa, nggak kenal, udah lupa bro. Sekarang yang kayak gitu mah banyak gitu, santai aja bawaannya. Gitu aja sih. Jadi lebih banyak memetik pengalamannya Iya, untuk memperbaiki hubungan selanjutnya. benar. Tentu dengan orang yang berbeda dong ya. Dengan orang berbeda. Pernah nggak sih kamu berharap, kamu udah pernah nih sama cewek yang bikin kamu nyaman banget gitu, kemudian kamu harus berganti ke lain hati dan menuntut orang itu untuk bisa menjadi seperti yang kamu mau, atau kamu biarkan dia jadi apa adanya gitu? Oke, kalau untuk menuntut seperti apa yang saya mau sih jarang ya. Soalnya saya tipenya orang yang simple aja, maksudnya kamu kelakuannya A, terus saya kurang suka, saya tinggal ngomong, Iya. saya kurang suka gitu. Kalau bisa yang hal-hal yang tidak baik Perbaiki gitu. kita perbaiki gitu. Kamu tidak pernah menuntut dia untuk bisa menjadi seperti yang kamu mau gitu. Iya. Tapi apakah dengan dia menjadi diri sendiri kamu merasa nyaman gitu? Sementara sebenarnya kamu tuh juga punya kriteria yang kamu suka. Jadi kayak gini. Soalnya itu saya punya prinsip, ketika kamu menggenggam pasir, terus pasirnya kamu genggam dengan kuat, perlahan pasirnya akan turun dan habis. Nah, itu yang biasanya membuat pasangan saya pergi. Tapi ketika kita mengambil pasir, kemudian pasirnya cukup kamu pegang, Berikan dia ruang. berikan ruang, iya betul. Dia akan tetap ada di tangan kamu. Seperti itulah mungkin yang selama ini saya lakukan. Hanya saja ada kalanya beberapa momen terkadang punya level usia yang agak jauh kan. Itu kan yang saya cari. Mereka kan maksudnya hal-hal yang mereka lakukan itu kita udah pernah lakuin gitu. Jadi kalau menurut kita pada saat itu, ini loh pernah saya lakukan kayak gini, dan akhirnya hidup saya sekarang seperti ini. Hidup saya sekarang seperti malah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk, itu saya tetap akan ngarahkan gitu. Jujur sih saya bingung sih sama penjelasannya, tapi nggak apa-apa ya. Pendengar podcast mungkin bisa lebih mencerna daripada saya. Tapi menarik loh. Filosofi menggenggam pasir itu nyaris saya dengar dari umur 6 tahun sampai sekarang usia saya udah kepala 3. Bisa nggak sih lain kali itu filosofinya jangan genggam pasir, genggam kue misalnya, atau genggam harap. Soalnya pasir yang banyak di sini. Oke Gi, kamu sepakat nggak Gi kalau ada yang mengatakan bahwa ketika kamu jatuh cinta kepada seseorang, artinya di saat yang bersamaan kamu siap untuk patah hati untuk orang tersebut gitu. Sepakat nggak untuk itu? Nggak sepakat saya. Nggak sepakat? Iya. Kenapa? Karena saya pribadi, ketika saya mencintai seseorang, kemudian orang itu mau pergi atau kita udah nggak sejalan, Ya. ya saya memang udah ngasih tahu dari awal gitu. Kamu kalau memang punya sesuatu yang nggak kamu dapat dari saya, silahkan cari sesuatu itu di orang lain. Silahkan pergi, silahkan mencari kesenanganmu, karena ketika saya memaksakan kamu untuk tetap ada di hidup saya, ya kamu nggak akan nyaman gitu jadinya. Dan kamu nggak patah hati untuk itu berarti? Patah hati kalau persentasenya 100%, paling patah hatinya ya 20% lah. Anda Iya. sungguh playboy luar biasa. harusnya masnya nanya kenapa gitu, nggak hanya sampai 20%. Kenapa? Karena
selalu ada teman-teman saya di samping saya gitu. Seberapa besar peran teman kamu Mm-mm. ketika kamu sedang patah hati? Besar sekali. Selama ini kan yang lebih mengerti saya itu sepertinya teman-teman saya. Ketika sedih, senang ya sama-sama mereka gitu. Kalau mungkin kita nggak bisa menghilangkan sosok orang tua ya, sosok keluarga pada saat kita senang. Cuma saya tipikal orang yang untuk orang tua saya nggak akan ngasih tahu saya lagi sedih, saya lagi jatuh, saya lagi terpuruk. Enggak, saya nggak mau buat orang tua saya berpikir. Jadi tapi untuk teman-teman saya, mereka biasanya tanpa saya ngomong pun mereka biasanya sudah tahu gitu. Mereka udah ngerasa gitu bahwa ada yang aneh dari kamu berarti. Ya, Kamu lagi sedih, kamu lagi senang, mereka lebih gampang nebak ya. iya benar sekali. Jadi kalau di lingkungan keluarga kamu lebih menyembunyikan itu. Betul. Tapi pada satu waktu ketika kamu bener-bener jatuh nih, Mm-mm. pernah gak sih kamu ngerasa bahwa tempat yang paling tepat untuk bercerita itu adalah orang tua? Pernah sih, pernah sekali. Artinya ada banyak hal yang kamu ceritakan sama teman kamu, dan ada satu hal yang bahkan kamu belum pernah cerita kepada siapapun, dan hanya kamu ceritakan itu kepada orang tua. Ada nggak? Ada. Ada ya. Iya. Berarti perannya besar banget dong ya. Besar sekali. Itu selama saya hidup mungkin hanya ada satu momen itu. Ketika saya menangis di depan orang tua sambil memeluk itu, bebannya langsung hilang, masalahnya langsung lepas, kayaknya plong gitu, tidak ada jalan keluar yang lebih menyenangkan, menenangkan ketika harus memeluk ibu, sosok seorang ibu. Dan disitulah kamu menemukan ketenangan itu ya. Betul. Kamu nih tipe orang yang kalau lagi banyak masalah melampiaskannya dengan cara apa? Kan beda orang beda cara ya. Ada yang misalnya dia lagi kalut gitu. Kalau bahasa anak sekarang kan galau, tapi aku lebih memilih untuk menggunakan kata kalut. Iya. Kusut lah ya. Kusut. Cara kamu membuang kekalutan itu dengan cara apa? Lebih ke melampiaskan ke hobi sih sebenarnya. Iya. Olahraga gitu kan. Hobi, atau kalau saya pribadi punya suatu agak yang berbeda ya dari orang-orang yang lain, dari lelaki yang lain. Maksudnya ketika seorang pria lagi patah hati atau lagi punya banyak masalah, mereka biasanya dengar-dengar lagu-lagu yang agak keras, gitar kencang. Kalau saya lebih senang aja dengar lagu-lagu yang mellow, gitu, lebih yang slow, akustik gitu. Itu enak banget soalnya. Dibawa sambil tidur, sambil merenung. Udah besok-besok pagi, besok-besok kantor udah lupa. Sampai di kantor keinget lagi. Jadi kamu ketika mendengar lagu itu selalu lagu itu diciptakan untuk kamu gitu ya, karena mewakili perasaan kamu saat itu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Walaupun itu norak sebenarnya. Misalnya tiba-tiba dengar lagu Agnes, Hanya Rindu. Wah. Atau lagu dangdut. Serius. Makanya saya bilang tadi banyak beda orang beda cara. Betul. Ya kan? Ada juga misalnya yang lagi patah hati, seperti salah satu teman saya, kebetulan dia lahir di tanah Jawa. Iya. Jadi kalau dia lagi putus cinta, Iya. dia suka dengernya campur sari, koplo-koploan gitu. Hey, kenapa kamu? Kalau tidak suka, bilang buka sikit jos. Ini bercanda ya, intermezzo aja. Itu sambil pakai reog gitu. Ya nggak juga kali. Kirain sambil pakai reog. Masa patah hati makan beling bro? Nggak nyambung. Sekalian aja sisingaan gitu. Ini patah hati apa sunatan? Kamu mau nggak minta maaf untuk orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kamu dan kamu belum bisa menjadi orang terakhir dalam hidupnya? Ini nih kesempatannya nih. Tidak perlu sebutkan siapa dia. Mungkin satu ucapan ini mewakili perasaan kamu untuk semua orang-orang yang tidak sukses membangun bahtera rumah tangga sama kamu. Gitu ya. Ya, apa yang pengen kamu sampaikan? Ketika ada suatu momen untuk meminta maaf, mungkin saya langsung aja minta maaf kepada orang yang Bersangkutan. bukan, maksudnya orang yang lebih layak ya, orang yang lebih layak Untuk meminta maaf. orang yang lebih layak tempat saya meminta maaf. Iya, gitu. makanya itu maksudnya tadi. Nah, sampaikan itu di sini. Boleh emang sini. Boleh.
Apakah dia akan mendengarkan? Sekarang begini, kita berbuat kebaikan itu sebenarnya untuk tidak orang lain tahu kan. Betul. Cukup kita dan Tuhan. Oke, begitu juga permintaan maaf. Oke. Kalaupun memang didengarkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti coba saya share sendirilah ke orangnya. Iya. Enggak ya, bercanda ya, serius, serius ya. Serius. Apa yang pengen kamu ucapin? Saya akan bilang saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas semua kejadian yang telah berlalu. Terus Berarti kamu bukan tipe orang yang pernah minta maaf atau sering minta maaf kepada orang yang kamu telah sakiti? karena pada dasarnya mereka yang memutuskan saya, berarti mereka yang menyakiti saya. Begitu. Itu kan persepsi kamu sendiri. Oh iya sudah. Saya akan bilang maaf untuk semua kejadian yang telah kita jalani, kesalahan saya, sifat saya, angkuh kah, kasar kah, yang sangat menyakitin kamu. Itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa semoga apa yang saya lakukan ke kamu tidak akan dirasakan oleh orang setelah kamu, bahkan orang yang akan selalu ada di dalam hidup saya sampai saya meninggal gitu. Oke. Itu pesannya. Dan saya juga pengen dengar ucapan untuk orang yang saat ini sedang sama kamu. Apapun lah ucapannya. Mau itu terima kasih, mau itu apapun lah. Terserah, bebas. Oh bebas ya. Kritik juga boleh. Kritik. Saran anggap aja nih iklan layanan masyarakat. Ini gimana sih? Ini dinas sosial ya atau kantor polisi? Enggak ini serius. Kamu pengen mengucapkan apa? Tapi usahakan yang kamu ucapkan di sini itu adalah ucapan yang belum pernah kamu perdengarkan sama sekali sama orang itu. Terkhusus untuk orang yang saat ini jalan bareng sama kamu ya. Satu aja kan? Satu. Oke. Jangan dua lah. Memang TikTok kalau bisa dua kenapa harus satu? Serius. Oke. Oke. Mungkin saya lebih belum mampu untuk mengatakan terima kasih ya. Saya hanya lebih menekankan kamu harus sabar menghadapi saya. Kamu harus lebih dewasa menghadapi saya. Kamu harus lebih sabar, lebih dewasa lah. Karena bagaimanapun mungkin saya orangnya agak egois, tapi semoga kamu bisa bertahan. Semoga kita sama-sama bisa saling jalan berdampingan sampai rencana-rencana kita itu terkabulkan. Amin. Bagus ya. Dari semua wawancara yang kita lakukan tadi, part ini yang paling bagus. Serius. Kelihatannya tuh tulus gitu. Iya. Anda ini kan brengsek sebenarnya. Nah, berarti Anda sudah bisa menilai saya ya, Mas ya? Enggak, maksud saya tuh begini. Sebrengsek-brengseknya seorang cowok, ada masa di mana dia bisa menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Dan si pasangannya pun harus siap dan harus percaya bahwa cowoknya lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Benar. Gitu loh. Betul sekali. Iya kan? Iya. Titik akhir dari sebuah hubungan itu bukan pelaminan, tapi ajal. Bisa nggak kamu menutup usiamu bersama orang yang kamu cintai, kan begitu? Betul sekali. Betul. Cuman kebanyakan di era sekarang sih banyak sekali perempuan yang berpikir bahwa laki-laki tuh Semua sama gitu. semua sama, nggak ada yang Ya sama-sama laki-laki emang bener. Iya betul. Maksudnya dari segi sifat ya. Iya. Cuman untuk semua perempuan, jangan sampai untuk teman-teman pendengar di broadcast ini Bina Production, sebelumnya saya terima kasih sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi pengalaman kisah. Untuk semua perempuan, jangan kamu menganggap remeh bahwa pasangan kamu itu tidak akan pernah bisa berubah. Jangan sama sekali. Karena bagaimanapun wanita punya hati. Tapi asal kamu tahu, laki-laki juga punya hati dan mungkin lebih tulus daripada kalian. Itu. Terima kasih Mas Agi yang sudah bergabung bersama Bina Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke studio. Mungkin di lain kesempatan kita bincang-bincang lagi. Siap. Tentunya tema yang lebih serius ya.
Oke, pendengar Bina Podcast, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.